Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, balik lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik bersama host kalian yang satu ini, Rizky di sini. Jadi gua berharap kalian semua baik-baik saja karena gua kemarin jatuh sakit ya. Makanya seminggu kemarin tuh gua nggak upload tuh seminggu dari Senin, Kamis gua nggak upload. Sebenarnya waktu pas minggu kemarin-kemarinnya lagi, itu gue sempat ngerekam satu episode yang Joji kemarin itu, yang Joji ngebahas album ketiganya Joji. Gue sempet rekam cuma belum sempet gue edit, terus gue besoknya udah jatuh sakit, gue ngedrop banget dan akhirnya ya gue nggak sempet ngedit, nggak sempet megang komputer dan segala macem. Ya udahlah, nanti aja gue bakal ngerekamnya nanti aja deh gitu, ngerekam ngeditnya, ngerekamnya nanti lagi gitu. Makanya sekarang gue udah sehat, kemarin udah gue upload yang Joji. Sekarang kita mau kembali ke topik yang ingin kita bahas ya. Semoga kalian sehat-sehat terus ya, biar biar kalian bisa beraktivitas dengan baik, dengan tenang, dengan enak lah gitu. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Topik pembahasan kali ini tentang, lagu yang sangat-sangat Indonesia sekali ya. Karena dangdut is the musical my country, oh my country. Pokoknya kita mau ngomongin soal perdangdutan duniawi nih. Ngomongin soal dangdut ya, eee, gua nih sebenarnya juga bukan pendengar pendengar dangdut banget gitu ya, karena ya sebenarnya dangdut itu kan musik, dari Indonesia kan ya. Cuma sebenarnya orang Indonesia juga nggak nggak banyak yang ngedengerin dangdut. Banyak yang ngedengerin dangdut, cuma kalau untuk remajanya mungkin jarang. Tapi gue yakin mereka tuh pasti pada suka juga sebenarnya. Karena orang yang suka dangdut di Indonesia itu 80%, 20%-nya pura-pura nggak suka dangdut. Itulah orang Indonesia. Jadi ya tetap suka-suka juga gitu, tetap suka-suka juga sama dangdut. Jadi kayak seapapun, sebagaimanapun playlist lu gitu, se-hype apapun playlist lu, seterkini apapun playlist lu, kalau udah malam-malam nih, malam-malam lu lagi begadang sama temen-temen lu, lagi pada asik dan segala macem, tiba-tiba ada yang nyetel lagu dangdut, itu pasti lu semua pada joget juga gitu. Karena nggak bisa nahan goyangannya itu loh. Kayak misalkan lu nih lagi di dalam sebuah, perkumpulan, circle lu atau lagi kumpul sama temen-temen gitu, lagi kumpul sama temen-temen, lagi begadang misalkan sama temen-temen, terus tiba-tiba ada yang nyetel lagu dangdut. Lu perhatiin aja orang-orang yang jaim tuh pasti ya dia akan menggoyangkan sedikit-sedikit dari tubuhnya gitu, kayak jarinya dulu atau nanti, menghentakkan kaki-kaki dulu kecil gitu, menghentakkan kaki kecil dulu dan segala macem. Karena nggak kuat menahan kedangdutan yang mengalir di dalam darah ini gitu. Karena orang Indonesia tuh emang emang pada dasarnya emang suka dangdut, cuma mereka pura-pura nggak suka aja gitu. Dan gue pun menemukan sesuatu yang menarik dari lagu dangdut, lebih tepatnya dari konsernya ya. Orang-orang berbicara ya kayak orang-orang zaman sekarang berbicara soal freedom of speech atau kebebasan berbicara ya.
kayak kebebasan berbicara di sini, kebebasan berbicara di situ, apalagi di Twitter. Di Twitter banyak banget orang yang ngobrolin soal kebebasan berbicara gitu. Cuma gua rasa konser dangdut itu adalah kebebasan berbicara yang sesungguhnya. Jadi konser dangdut adalah, yang sangat merepresentasikan freedom of speech dari musik Indonesia ya. Karena lu kalau misalkan ngelihat konser-konser lain, konser-konser di lagu lain, itu lu hanya mendengar suara vokal tuh dari si vokalisnya. Lu hanya ngedengar suara vokal dari vokalisnya. Ada backing vokal pun, yaitu udah sangat-sangat terstruktur, udah latihan sebelumnya, udah emang mau dibikin, udah diaransemen ulang, ada backing vokal atau emang di lagunya ada backing vokal dan segala macem. Cuma kalau dangdut tuh berbeda dari genre-genre itu, dari stage art gitu bisa dibilang. Ya, pokoknya, perform-nya tuh beda gitu kalau dangdut tuh. Kalau misalkan gue sebenarnya juga nggak bisa dibilang gue nggak pernah nonton konser dangdut, cuma ya gue pernah nonton ya di YouTube doang, nggak pernah nonton tuh yang bener-bener di lapangan dan segala macem. Gue nggak pernah gitu nonton konser dangdut yang di lapangan bener-bener gitu. Cuma ya seringlah kita melihat di Instagram atau misalkan di YouTube konser-konser dangdut yang, sering muncul lah. Entah itu karena lucu, terus di-share sama beberapa fanpage Instagram dan segala macam, gitu. Gue kalau misalkan ngelihat di YouTube dan gue juga dapet dapet inspirasi obrolan ini ya juga dari temen gue. Temen gue tuh nggak tahu kenapa suka banget, ya bukan nggak tahu kenapa ya, dia tuh suka banget nonton dangdut gitu di YouTube-nya gitu. Jadi dia sering banget kayak sambil kerja dia tuh nonton konser dangdut di YouTube-nya gitu dan gue sempet berdiskusi lah sama dia soal lagu dangdut ini dan kita menemukan menemukan topik ini jadinya gitu, menemukan topik ini. Ya bahwa dangdut itu merupakan, eee, representasi dari freedom of speech di panggung gitu. Dan kalaupun kita lihat dari liriknya pun ya, waktu itu kalau nggak salah gue pernah denger dari Bass Boy ya, yang dia pernah diwawancara di mana gitu. Dia bilang, "Dangdut tuh kayak kayak rapnya di Amerika tahu." Katanya karena ngobrolinnya tuh ya, soal uang, soal mabuk dan segala macem. Jadi ya lu kalau kalau di Amerika ya gangster tuh kayak lagu rakyatnya tuh ya emang rap gitu. Kalau di sini ya lagu yang seperti gangster tuh ya dangdut sebenarnya karena itu me me apa ya, me membahasnya ke arah-arah sana biasanya gitu lagu-lagu dangdut tuh soal duit lah, soal wanita lah, soal, perjudian, permabukan dan segala macem gitu. Jadi, dangdut tuh sebenarnya rebel gitu, sebenarnya rebel kalau dalam masalah lirik ya. Bahkan waktu kemarin aja sempat ada kasus yang lagu Siko Bagi Duo tuh sampai kalau nggak salah dicari sama BNN gitu karena Siko Bagi Duo tuh artinya tuh satu bagi dua dan itu tuh konotasinya ke, narkoba gitu. Jadi, maksudnya kalau misalkan, kalau lu punya, ya kita satu bagi dua nih biar kita naik sama-sama katanya gitu. Makanya dari segi lirik pun sudah sangat rebel sebenarnya dangdut ini dan yang gue lihat kenapa dangdut ini bisa gue bilang sebagai freedom of speech-nya gimana sih, bisa gue bilang sebagai merepresentasikan freedom of speech tuh seperti apa sih, eee, konser dangdut tuh. Ya, lu kalau misalkan ngelihat
dan temen gua yang sering lihat juga, kata temen gua tuh di konser dangdut itu semuanya dikasih mic, semua personilnya gitu. Bukan hanya vokalisnya atau biduannya yang dikasih mic ya, itu semuanya dikasih mic kayak kayak, yang megang gendang lah, yang megang gitar lah, dan segala macem. Dan selalu ada adlibs-adlibs yang muncul di tengah-tengah performance gitu. Dan kalian juga sebenarnya gue yakin kalian juga udah pada tahu, kayak dulu tuh ada kan di acara YKS gitu. Misalkan kita contoh aja waktu itu YKS lah. Kalian tahu Sesar kan, Sesar dan segala macam itu. Dulu tuh sering banget kan misalkan lagu yang sering dipakai di sana tuh misalkan kayak Si Malakama gitu. Bukan Si Malakama, Si Malakama juga cuma gue mau nyontohin pakai lagu yang, Jugi Jagi Juk itu yang kereta berangkat. Apa sih itu Kereta Malam ya judulnya. Yang Jugi Jagi Juk, kereta berangkat dan selalu ada orang yang tiba-tiba nyaut, "Awe, awe," gitu kan. Kayak dia memberi adlibs kepada performance tersebut dan itu tuh sering banget terjadi apa namanya, di konser-konser dangdut. Jadi, si yang punya gendangnya itu bebas menyuarakan menyuarakan apa yang ada di dalam dirinya ketika sedang performance, padahal di lagunya nggak ada adlib tersebut, misalkan di lagunya nggak ada adlib tersebut, di saat di saat apa namanya, di saat mereka latihan pun gue yakin nggak ada diselipkan adlibs tersebut. Ya, tapi pas di panggung ya mereka bebas aja gitu kayak mau mau nambahin, tiba-tiba di tengah lagu gitu ditambahin, "Ya," atau, "Ayo," misalkan ditambahin apalah gitu kayak di adlibs-adlibs seperti itu. Itu menurut gue, anjir kok sebebas itu dan jadi enak gitu, di kitanya juga jadi enak kayak tiba-tiba ditambahin "hoah, hoeh," atau apalah itu, atau misalkan, dulu ada yang "cendol dawet, dawet, dawet," ya, pokoknya yang gitu-gitulah. Itu menurut gua keren banget sih, menurut gua keren banget gitu. Salut lah gua sama para musisi dangdut Indonesia, eee, pe sama pekerja musik dangdut Indonesia tuh gua salut banget lah pokoknya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian ini sering ngedenger lagu dangdut atau kalian, punya opini sendiri soal lagu dangdut ini? Apakah kalian suka atau kalian enggak suka atau kalian cuma pura-pura enggak suka sama lagu dangdut? At atau kalian ya, mau membahas soal topik ini gitu, apakah benar dangdut itu, adalah, freedom of speech-nya musik Indonesia gitu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, paling segitu dulu dari gua, follow follow Spotify, follow podcast i follow Spotify kan tuh, follow podcast ini di Instagram, di Spotify, di YouTube, dan dimanapun. Oke, sampai ketemu di episode puh, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.